Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film Along with the Gods, The Two Worlds. Bener gak tuh? Lanjut. Film ini menceritakan tentang sebuah pemahaman ajaran agama Buddha yang mengenal adanya tentang karma, di mana ada hari pembalasan dan reinkarnasi dari seseorang yang meninggal. Karena setiap orang yang meninggal mereka akan disidang di 7 neraka dalam waktu 49 hari. Dan jika ada seseorang yang berhasil melewati 7 sidang itu, arwah mereka akan bisa hidup atau bisa kita sebut dengan reinkarnasi. Kesimpulannya, film ini menjelaskan tentang bagaimana nasib seseorang di dunia selama hidup dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Dan seperti biasa, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang bekerja di pemadam kebakaran bernama Kim Jaong. Dia meninggal akibat kecelakaan saat dirinya menyelamatkan seorang anak di sana. Lalu saat itu juga Kim menyadari bahwa dirinya belum meninggal. Lalu Kim pun didatangi oleh seseorang bernama Hewong Mek dan Dok Chung. Mereka berdua adalah seorang wali akhirat atau bisa kita sebut dengan malaikat pendamping dari Kim. Sedangkan tugas dari mereka berdua adalah membela dan menemani dalam 7 sidang di dalam akhirat selama 49 hari. Saat itu juga Dok Chung sangat senang karena melihat Kim adalah arwah yang mulia. Karena kita tahu dia meninggal karena telah menyelamatkan nyawa dari seorang anak. Mendengar semua itu, Kim sangat bingung karena dirinya belum menemui ibunya di rumah. Lalu singkat cerita, setibanya mereka di gerbang akhirat, Hewong memberitahu tentang sebuah patung Raja Yomra adalah dewa tertinggi di akhirat. Di sana juga mereka semua bertemu dengan Gangrim, pemimpin dari wali akhirat Kim. Saat di gerbang pertama, Kim dapat melewati itu dengan mudah, lalu dirinya tiba di tempat neraka pembunuh. Di sana Dok Chun menjelaskan bahwa mereka akan melewati 7 pengadilan di 7 neraka. Pengadilan yang harus dilewati adalah pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan kekeluargaan. Lalu Gangrim menjelaskan kembali bahwa Raja Yomra lah yang akan menilai dosa-dosa mereka. Dan Kim juga diperintahkan untuk tidak berbicara pada saat dirinya disidang. Kemudian secara tiba-tiba Kim pun sudah berada di tengah-tengah persidangan. Di sana jaksa mengatakan bahwa Kim pernah membunuh rekannya dengan sengaja waktu saat kebakaran. Lalu dia pun dihukum pembunuhan secara tidak langsung dan akan dihukum selama 5 tahun di dalam neraka. Saat itu juga, Gangrim melakukan sebuah pembelaan kepada Kim bahwa Kim sendiri telah menyelamatkan 8 nyawa di sana walaupun dia harus merelakan temannya yang meninggal. Lalu dewa pembunuhan pun mempertimbangkan hal tersebut. Saat melihat cermin karma, ternyata Kim sendiri memang diperintahkan untuk pergi dari sana, namun apesnya tiba-tiba gedung itu meledak dan membuat runtuh gedung tersebut. Dan akhirnya sang dewa pengadil membebaskan Kim dari hukuman 5 tahun di dalam neraka. Lalu saat mereka semua berada di sungai kemalasan, Dok Chun mengatakan bahwa kalau di sidang berikutnya pasti sangat mudah karena Kim sendiri tidak memiliki dosa. Mendengar hal itu, Kim menanyakan sesuatu kepada mereka bahwa mengapa mereka semua mau membantunya. Lalu Dok Chun mengatakan bahwa mereka semua akan reinkarnasi juga setelah membantu 49 jiwa dalam 1 abad. Dan Kim sendiri adalah roh yang ke-48 untuk mereka. Dan saat itu Gangrim menyuruh Kim untuk tidak melihat ke arah air. Namun Kim sendiri malah penasaran, dan saat itu juga ada ikan raksasa muncul karena pada setiap roh melihat ke arah air, dia akan terlihat dan ingin membunuhnya. Lalu Gangrim memberikan sebuah petunjuk bahwa dirinya tidak boleh melawan kepada para dewi. Singkat cerita, mereka semua sudah tiba di persidangan berikutnya. Dan di sana diperlihatkan bahwa Kim paling sering menolong semua makhluk hidup. Dok Chun terus mengatakan kebaikan Kim, lalu Dewi Kemalasan yang mendengar hal itu senang. Namun saat Dewi itu menanyakan sesuatu kepadanya, mengapa Kim mau mengorbankan dirinya, Kim sendiri mengatakan bahwa dirinya menolong itu hanya demi uang.
Mendengar hal itu membuat Dewi kecewa dan para jaksa pun langsung mau mengeksekusinya. Kemudian Gangrim pun tidak tinggal diam, dia langsung membela Kim bahwa Kim melakukan semua itu hanya demi biaya hidup, berobat ibunya dan biaya sekolah adiknya. Bahkan kita tahu dirinya bekerja tanpa libur. Karena penjelasan itu Dewi kemalasan membebaskan Kim dari hukuman neraka kemalasan. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan mereka di tempat berikutnya, yaitu neraka kebohongan. Dan saat itu juga Gangrim langsung mendorong Kim ke pohon pisang karena Kim sendiri malah menjawab pertanyaan dari sang Dewi. Sementara itu Hewong pun melepaskannya dan menyuruh Kim untuk menuruti perkataannya. Karena selain reinkarnasi, dia juga bisa melakukan sebuah kunjungan di sebuah mimpi. Apabila bebas dari semua sidang, yang berarti Kim bisa muncul di dalam mimpi ibunya. Mendengar hal itu membuat perasaan Kim sangat senang dan semangat Kim pun mendadak meningkat untuk menyelesaikan semua persidangan. Lalu karena kita tahu Kim adalah arwah mulia, dia diberikan fasilitas sebuah perahu, jadinya dirinya tidak perlu untuk jalan kaki melewati hutan kebohongan. Namun saat itu juga terlihat ada hantu hutan dan waktu pun dipercepat. Di sana mereka melawan hantu hutan. Gangrim mengatakan bahwa ada keluarga Kim yang meninggal dan menyimpan dendam pada orang lain. Dan hantu hutan ini semakin banyak membuat Hewong membuat batu longsor agar hantunya bisa berhenti mengejar mereka. Dan saat mendarat, mata Kim pun ditutup. Setelah itu Dokchun diperintahkan untuk menjaga Kim karena Gangrim akan pergi ke dunia. Dan Hewong diperintahkan untuk diam saja di sana. Lalu saat Gangrim tiba di dunia, dirinya langsung mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sana terlihat adik dan ibu Kim datang ke kantor pemadam kebakaran dan terlihat bahwa ibunya Kim tidak bisa berbicara atau bisu. Saat itu Gangrim menggunakan kekuatannya dan mencari tahu sebuah teka-teki dan ternyata yang mati itu adalah Kim Suho, adiknya dari Kim. Dirinya menjadi arwah penasaran dan terjadilah. Lalu di neraka, Kim yang penasaran dirinya pun membuka tutup mata itu dan secara mengejutkan hantu hutan itu datang kembali. Untungnya Raja Yombra tiba dan memberikan sebuah petunjuk bahwa mereka harus membakar jasad dan membunuh arwah penasaran agar alam akhirat kembali normal. Namun saat itu juga Kim masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kim malah marah kepada Raja Yombra karena dirinya tidak mau kalau ibunya dibakar. Lalu singkat cerita, persidangan di neraka kebohongan pun dimulai. Dulu waktu di dunia, ternyata Kim pernah membuat surat palsu untuk anak temannya yang gugur dan mengaku bahwa Kim adalah ayahnya. Dewi kebohongan yang tahu itu langsung mau mengeksekusinya. Dan Dokchun pun melakukan sebuah telepati kepada Gangrim di sana. Dokchun memberikan sebuah pembelaan bahwa Kim memang seorang pembohong. Namun dia juga pernah bohong dengan membuatkan surat ke ibunya kalau dia sudah sukses dalam pekerjaannya. Hal itu ia lakukan karena dirinya tidak ingin membuat pikiran untuk ibunya yang sedang mengalami sakit. Dan kalau dari surat untuk anak temannya itu, dia berharap bahwa dengan surat-surat itu membuat anak temannya menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar pembelaan itu membuat hati Dewi kebohongan tersentuh dan dirinya pun membebaskan Kim di sana. Kemudian saat di perjalanan, Kim sangat ingin bertemu dengan ibunya dan memberikan sebuah rice cooker kepadanya. Tapi saat itu juga Dokchun tahu kalau di dalam hadiah itu ada surat pengakuan Kim yang belum tersampaikan. Lalu saat itu juga Gangrim datang dengan memberikan kabar bahwa ibunya dalam keadaan sehat namun dirinya berbohong dengan adiknya yang masih hidup. Lalu Gangrim memberitahu kepada dua walinya bahwa adiknya Kim sebenarnya sudah meninggal dan menjadi roh pendendam. Sampai sekarang penyelidikan Gangrim pun masih berlanjut. Karena selama roh jahat itu belum ditangkap, membuat sidang Kim mendapatkan masalah terus-menerus. Lalu Gangrim pun mendapatkan penglihatan bahwa Suhong tidak sengaja tertembak oleh temannya saat berjaga.
Kemudian kita kembali dengan Kim di sana. Saat melewati neraka ketidakadilan, Dokchun mengatakan bahwa arwah mulia tidak perlu datang ke sidang tersebut. Namun tiba-tiba di sana terjadi sebuah longsor es dan mereka semua berlari dengan cepat menuju ke kereta gantung. Lalu di dunia terlihat Park yang datang dan sedih melihat Suhong meninggal. Namun dirinya pun tidak ingin kenaikan pangkatnya menjadi gagal karena hal itu. Dan dirinya pun menyuruh Dongyung untuk mengubur Suhong di sana. Lalu setelah Kim melewati neraka ketidakadilan, mereka semua berbincang-bincang dengan keluarga Kim bahwa adiknya dulu pernah memaksa ibunya untuk naik kereta gantung. Lalu Haewon dengan sengaja mengatakan bahwa adiknya sudah meninggal dan menjadi roh pendendam. Karena Haewon keceplosan membuat Kim terkejut. Sedangkan di dunia sendiri, Gangrim sedang menggali sebuah kuburan. Tiba-tiba datanglah Haewon di sana. Di sana dia mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana Gangrim, tapi Gangrim sendiri tidak memperdulikannya. Lalu Kim sendiri sedang melewati neraka pengkhianatan tanpa sidang. Lalu di dunia sendiri, Gangrim mengikuti kemana perginya Dongyung pergi. Dan akhirnya Gangrim bertemu dengan roh jahat Suhong di sana. Lalu dia mengejarnya dan akhirnya Gangrim bisa menangkap roh jahat itu. Di sana Gangrim mengatakan bahwa roh jahat pendendam hanya membuat sulit saudaranya di dalam akhirat. Lalu Suhong mengatakan bahwa dirinya dendam bahwa dirinya dikubur hidup-hidup, dan saat itu juga Gangrim teringat tentang dirinya dulu. Dan saat itu juga karena rohnya sangat kuat, Gangrim tidak bisa menahannya sampai roh itu terlepas kembali. Kemudian Gangrim memberitahu kepada dua wali itu bahwa Kim tidak pulang selama 15 tahun. Dan saat dirinya menjelaskan semua itu, Kim memohon agar membantu saudaranya. Dan mereka semua sudah sampai di neraka kekerasan. Di sisi lain di dunia, Dongyung memberikan sebuah peta pada saat dia mabuk kepada ibunya Suwong. Dan setelah itu juga dirinya bunuh diri, namun roh Suwong datang dan memohon untuk menolong Dongyung dengan jaminan untuk menyerahkan dirinya. Selanjutnya pada saat Gangrim berkontak dengan orang yang masih hidup, alam baka menjadi kacau dan mereka bertiga pun jatuh semakin dalam ke neraka. Lalu pada saat di sidang kekerasan terlihat Kim pernah memukul adiknya, padahal kita tahu adiknya saat itu sedang kekurangan gizi. Setelah memukuli adiknya, Kim pun pergi dan tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Lalu dewa yang mendengar hal itu langsung mengeksekusinya, namun Gangrim meminta untuk membuat sidang gabungan. Dokchun pun mengatakannya kepada dewa kekerasan dan dewa pun menyetujuinya. Lalu di perjalanan menuju ke neraka abadi, Dokchun teringat kembali bahwa pada malam hari dirinya sedang memukuli adiknya Kim. Ternyata Kim sendiri pernah ingin membunuh ibunya juga, namun Kim sendiri mengakui hal itu bahwa dirinya ingin membunuh semuanya termasuk dengan dirinya. Karena mereka semua tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Karena adiknya kurang gizi, ibunya sedang sakit, bahkan mereka pun tidak memiliki uang. Namun hal itu dia tidak lakukan dan pergi dari sana. Lalu di sana terlihat ibu Suhong datang ke markas dan meminta untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang. Tapi hal itu malah mereka semua mengusirnya dan memperlakukan ibunya tidak baik. Karena Suhong berada di sana membuat hati Suhong menjadi dendam kembali dan dirinya langsung mencoba untuk membunuh Park di sana. Karena hal itu membuat alam baka menjadi tidak stabil dan mengakibatkan Kim terhisap oleh sebuah pasir. Sedangkan di dunia, akhirnya Gangrim bisa menenangkan Suhong dan mengikatnya kembali. Saat itu juga terlihat tempat sidang terakhir di neraka kekeluargaan yang dipimpin langsung oleh Raja Yomra. Lalu jaksa membacakan dosa dan raja pun langsung memutuskan hukuman dari dosa-dosanya. Saat itu juga Dokchun tetap memberikan pembelaannya dan di sana pun terlihat ada sebuah cermin karma, namun ternyata sang ibu di sana tahu bahwa dirinya akan dibunuh oleh Kim. Lalu Yomra mengatakan kalau ibunya sudah mengubur semua ingatan pahit itu dan berharap kalau anaknya segera pulang.
Kim di sana pun memohon ampun kepada dosanya dan Su-hong yang melihat semua itu menjadi berpikir pada saat dirinya sedang dibacakan vonisnya terjadilah sebuah gempa. Dan ternyata Gangrim sendiri memunculkan Su-hong dalam mimpi ibunya, lalu Su-hong mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi hakim dan dirinya berpamitan untuk pergi selamanya ke ibunya. Lalu Su-hong juga mengatakan bahwa Kim bekerja mati-matian demi menghidupkan mereka dan tidak pulang karena merasa tidak enak. Lalu ibunya mengatakan bahwa semua anaknya tidak mempunyai salah kepada ibunya dan ibunya sangat mencintainya. Melihat semua itu, raja dan jaksa hanya bisa terdiam. Lalu raja memutuskan bahwa Kim tidak berdosa karena telah mendapatkan restu dari ibunya. Saat itu juga dirinya langsung bereinkarnasi. Lalu Kim pun mengucapkan terima kasih kepada para wali yang telah membantunya. Sedangkan di dunia nyata ternyata Gangrim mendapatkan bahwa Su-hong ternyata adalah arwah mulia. Lalu Heng Wong pun masih marah dengan rencana yang sudah dibuat Gangrim. Sedangkan di sisi lain, Gangrim mulai menyadari bahwa Hewong adalah Raja Yomra yang ikut campur dalam kasus ini. Lalu pada scene terakhir, terlihat ibunya Kim mendapatkan hadiah sebuah rice cooker dari Kim dan dia juga membaca suratnya tentang pengakuan kebohongan terhadap ibunya. Lalu di neraka sendiri, tiga wali ini ingin pergi menemui Raja Yomra dan ternyata Su-hong sendiri menjadi arwah mulia ke-49 untuk mereka. Dan film pun bersambung. 허순사